Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian gak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film horor berjudul Double Blind yang dirilis pada 9 Februari 2024 oleh Amazon Prime Video yang mengisahkan tentang seorang gadis muda bernama Claire yang hidupnya berantakan, lalu dia memutuskan untuk mengikuti eksperimen uji klinis fase 1 di Blackwood Pharmaceutical. Kasarnya dia jadi kelinci percobaan lah gitu ya. Ternyata Claire ini tak sendirian. Di lab itu ada juga 6 orang anak muda lainnya, ada 2 orang cewek dan juga ada 4 orang cowok. Mereka di sana awalnya hanya diberikan dosis kecil antara 25 mg, kemudian naik terus hingga 85 mg. Semakin lama, dosis yang diberikan melebihi dari batas maksimal yang seharusnya. Hal ini terus mengundang kecurigaan, tetapi karena mereka mendapat imbalan yang besar, membuat hampir semua peserta uji coba melupakan kecurigaan mereka kecuali Claire dan Amir. Amir yang merupakan mahasiswa kedokteran mulai mencari tahu lebih jauh tentang eksperimen ini. Apa yang akan terjadi pada Claire dan peserta lain? Apakah mereka bisa bertahan hidup? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian siapin cemilan dan minumannya biar makin seru nonton ceritanya. Selamat menonton. Di awal film, Claire baru saja tiba di Lab Blackwood yang sedang dalam fase 1 menguji cobakan suatu obat sebelum nantinya diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Ditemani seorang petugas, Claire menuju ke kamarnya. Di sana, tampak lab tersebut memiliki fasilitas yang lengkap, mewah juga sangat canggih. Setibanya di kamar, Claire langsung berbaring. Dia tampak kacau dan nyaris putus asa. Tiba-tiba, Hey, you must be Claire. I'm Allison. nah, ini namanya Allison. Dia orang yang sangat ramah, ceria, cerewet, dan sangat antusias banget mengikuti pengujian ini. Cuma dia yang tampak happy di antara peserta lain. Kemudian mereka diperintahkan untuk berkumpul di sebuah ruangan, namun di sana sama sekali tidak ada akses, baik sinyal maupun wifi pun tidak ada. Kemudian Dr. Ellen Burke, dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah dokter pengawas di pengujian tersebut yang akan mereka jalani selama 5 hari ke depan, mulai dari dosis 25 mg sampai dengan 85 mg sampai hari terakhir. Selama pengujian itu, peserta tidak diizinkan keluar lab. Mereka akan dikurung selama pengujian. Si dokter inilah yang akan memantau secara seksama setiap efek samping yang terjadi pada setiap peserta. Dan malam ini adalah malam pertama mereka mengkonsumsi obatnya. Paginya, mereka belum merasakan efek samping apapun. Kemudian mereka sarapan dan tampak masih terkendali. Di sana, Claire sedikit bercengkrama dengan peserta lain yang sering mengikuti tes seperti ini sebelumnya. Ini dia Ray, dan yang gondrong ini Paul, dan ini Vanessa. Menurut Paul dan Ray, Vanessa ini juga sering mengikuti kegiatan pengujian seperti ini sebelumnya. Dia orang yang sangat aneh, sangat pendiam, anak rumahan, orang tuanya tipe religius fanatik. Setelah sarapan, tubuh mereka dicek, mulai dari detensi, pengambilan cairan merah, air seni, dan lain-lain. Saat Claire sedang istirahat di kamarnya, tiba-tiba Allison datang yang membuat Claire merasa terganggu karena si Allison ini datang hanya untuk menunjukkan foto kucingnya. Lalu Allison terus membicarakan yang membuat Claire benar-benar terganggu, yang akhirnya membuat Claire membentak Allison untuk diam. Namun tiba-tiba Claire merasa mual dan dia segera lari ke toilet. Di toilet dia bertemu dengan Amir. Ini dia orangnya. Dia adalah seorang calon dokter yang sengaja melamar jadi peserta untuk magang mengisi masa musim panas. Mereka sama-sama mengalami mual dan muntah. Di sana mereka sempat berbincang dan Claire sempat menanyakan obat apa yang sedang mereka uji ini. Tanya Claire tampak penasaran. Lalu Amir ini menjelaskan bahwa ini pengujian untuk obat-obatan seperti obat penurun berat badan, alergi, mabuk perjalanan, dan si Amir ini pun merasa bahwa pengujian ini sangat setimpal dengan pembayaran yang akan mereka dapatkan nanti. Namun di balik itu ternyata si Amir ini juga merasa curiga dan sedikit bertanya pada dirinya sendiri, melibatkan diri ke dalam apa ini. Namun Amir berusaha menutupinya. Malamnya, Claire merasa gelisah. Dia tidak bisa tidur. Dia akhirnya memutuskan untuk keluar kamar.
Ternyata peserta lain pun sama. Mereka sedang berkumpul di suatu ruangan. Claire pun menghampiri mereka. Para perawat mengatakan bahwa obat ini akan menenangkan. Namun mereka meyakini bahwa tim lab juga nggak tahu reaksi apa yang akan terjadi. Ini Marcus. Dia mengungkapkan bahwa ini tidak seperti amfetamin. Reaksi ini lebih dari menggunakan amfetamin. Besoknya, Dr. Ellenbrook kembali mengecek keadaan peserta. Saat sedang memeriksa Amir, dia hanya mengatakan bahwa reaksi ini hanyalah sedikit insomnia biasa. Lalu Amir memberikan saran pada Dr. Ellen agar diadakan perawat staf malam yang standby agar mereka bisa tenang saat malam, bukan hanya dikurung tanpa pengawasan sama sekali. Namun, Dr. Ellenbrook ini hanya bilang, "Nothing surprises you anymore. You run enough of these tests." Di hari kedua ini tubuh mereka kembali dicek seperti hari sebelumnya. Dan hingga saat ini mereka sudah 30 jam tidak tidur. Karena tidak ada kegiatan, kemudian mereka menyibukkan diri. Paul dan Ray main tenis meja. Sedangkan Claire dan Allison main catur. Karena jenuh, Claire melihat buku gambar milik Allison. Di sana, Claire melihat ada banyak gambar hasil karya Allison. Dan terdapat beberapa gambar Paul. Karena Allison ini merasa malu saat bicara dengan pria, makanya dia lebih suka mengagumi seseorang itu dengan menggambarnya. Namun tiba-tiba, Hey, Paul, What? do you want to pose for a portrait? What do you mean? Nothing. It's not funny. di ruangan Dr. Ellenbrook, dia sedang bicara dengan seseorang via telepon. Dia adalah George Bannon, seorang senior di penelitian tersebut yang tidak ditampakkan wajahnya. Sepertinya sedang membicarakan efek samping dari para peserta. Dan benar saja, ternyata dari hasil pemindaian, Dr. Ellenbrook ini menemukan adanya pertumbuhan yang signifikan. Adanya efek placebo langsung menuju syaraf pusat dan dapat menyebabkan peradangan otak yang sangat serius. Lalu dia menanyakan pada orang di balik telepon itu, apakah kamu yakin obat ini hanya 25 mg? Karena pengujian ini subjek secara acak, maka Dr. Ellenbrook tak berhak mengetahui lebih dalam. Oke guys, berarti di sini Dr. Ellenbrook ini tidak terlibat dengan pihak Blackwood. Tugas dia hanya mengecek peserta selama penelitian saja ya. Di tempat Allison dan Claire, karena tak ada kegiatan apapun, mereka pun berkeliling dan melihat sebuah ruangan yang terdapat banyak tikus untuk bahan penelitian. Allison merasa kasihan melihat tikus-tikus kecil itu yang terkurung di sana. Padahal mereka bisa berpetualang di luar sana. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka lakukan di lab itu pun sama seperti tikus-tikus itu, terkurung dan dijadikan alat uji coba. Allison merasa sedih karena setelah dari pengujian ini selesai, dia tidak ada tempat tujuan untuk pulang atau sekedar menginap. Melihat reaksi Allison yang tampak sedih, Claire pun mencairkan suasana dengan mengungkapkan bahwa Claire akan memilih seperti tikus itu. Walau terkurung, tapi mereka dirawat dan dijaga daripada di luar harus menjaga diri sendiri. Mereka kembali berkumpul. Dr. Ellenbrook ini menjelaskan bahwa parameter pengujian telah berubah. Pihak Blackwood ingin mengetahui berapa lama para peserta bisa terjaga tanpa tidur. Jadi Dr. Ellenbrook ini mengingatkan mereka jangan mencoba untuk tidur. Namun, jika tiba-tiba merasa lelah, peserta harus segera menghubunginya atau staf lainnya. Saat Dr. Ellenbrook selesai bicara dan berjalan pergi, tiba-tiba Amir mengejarnya sambil mengajukan pertanyaan. Namun si dokter balik menegurnya untuk segera kembali bersama peserta lain. Malamnya mereka kembali diberikan obat. Namun kali ini obat yang awalnya hanya diberikan 1 kapsul dan 1 obat cair, kali ini mereka diberikan 3 buah kapsul. Kemudian setelah meminum obat, mereka dipindai kembali. Saat pemindaian itu, Claire yang fobia ruang sempit dan gelap pun mulai berhalusinasi. Just relax, it won't take long. I can't deal with you right now. All you want, I'm not letting you out. Please let me out. Karena kejadian itu, Claire tampak syok di kamarnya. Lalu kembali ditemani Allison. Melihat Claire terdiam, Allison pun berusaha menghiburnya. Allison bercerita bahwa dulu saat masih muda, dia pernah menemui seorang penasihat yang bilang tentang bermain Tetris bisa membantu penderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Dengan triknya yang melakukan seperti ini. Try it, it works, honestly. I did music too. Alison, stop. Alison, oh my god!
Di malam berikutnya, dosis mereka kembali dinaikkan. Kali ini, lebih dari 3 kapsul. Paul yang merasa aneh pun menegur si perawat. Si Ray yang arogan malah membuang kapsul-kapsulnya. Pun dengan si Marcus, dia tampak curiga. Namun tiba-tiba Dr. Ellenbrook ini datang dan mengatakan bagi peserta yang merasa keberatan dengan dosisnya, dipersilahkan untuk pergi dan keluar dari lab sekarang juga atau kapan saja. Namun ada informasi baru bahwa bonus pembayaran yang ditawarkan bagi setiap peserta yang tetap ikut hingga akhir akan diberikan uang sebesar 30.000 euro per orang, serta tampak senang mendengarnya. Bahkan setelah itu mereka terus berpesta, namun tidak dengan Claire dan Amir. Come on, join the party. Come on. Why are you happy? They're just giving us all this money. Maybe we just got lucky. Come on. Welcome to the party, pal. Sesaat setelah joget-joget, Claire tiba-tiba merasa lelah dan mengantuk. Ternyata seluruh peserta pun merasakan yang sama. Mereka kelelahan setelah banyak bergerak. Kemudian mereka segera melaporkannya pada Dr. Ellenbrook. Menyaksikan adanya keganjilan tersebut, Dr. Ellen pun melaporkan pada para peneliti Blackwood bahwa sistem imun seluruh peserta tiba-tiba kacau. Pihak peneliti pusat hanya berkomentar, karena sudah terjadi kami tidak bisa menghentikan uji cobanya dan harus terus dijalankan hingga tuntas dengan terus meningkatkan dosisnya. Dr. Ellenbrook pun hanya bisa terdiam. Para peserta kumpul, mereka berusaha terus terjaga. Agar tidak terlelap, mereka saling bercerita tentang hayalan rencana mereka kelak setelah pengujian ini selesai. Saat mendengarkan peserta lain bercerita, Claire nyaris terlelap. Namun tiba-tiba, Ellison menyelamatkannya. Dia bertanya apa yang akan Claire lakukan setelah pengujian ini usai. Ellison mengajak Claire untuk tinggal bersama. Namun karena Claire ini orangnya to the point, tanpa dia pikir panjang, ternyata jawabannya menyinggung Ellison yang membuat Ellison pergi. Do you not have any real friends? I'm just gonna go stretch my legs. What? Di tempat lain, Amir yang penasaran dia mengendap datangi ruangan Dr. Ellenbrook. Di sana, Amir menemukan hasil pindaian para peserta dan dia berusaha mengcopy data ke sebuah flash disk untuk barang bukti. Melihat Ellison yang terdiam sendirian, Claire pun mulai merasa bersalah dan berusaha untuk merajuknya, lalu mendekatinya sambil memohon maaf atas ucapannya. Ternyata Ellison mulai tertidur. Saat Claire berusaha membangunkannya, ternyata menyaksikan kejadian itu para peserta panik bersamaan dengan bunyinya alarm pelanggaran keamanan yang secara otomatis mengaktifkan protokol penguncian. Keenam orang peserta dan Dr. Ellenbrook yang panik bergegas lari menuju pintu yang nyaris tertutup. Lockdown complete. Lalu Amir datang. Mereka menjelaskan apa yang terjadi pada Dr. Ellen dan Ellison. Di sana, Amir kembali mengingatkan untuk terus terjaga, jangan sampai tertidur selama 24 jam ke depan agar mereka tetap hidup. Jika mereka terlelap, mereka akan mengalami apa yang Ellison alami. Amir menjelaskan dan mengakui bahwa dirinya telah melihat hasil pemindaian. Selama 4 hari terakhir, otak mereka jadi full muatan dan jika tertidur, maka otak akan berhenti berfungsi. Mendengar ungkapan Amir, Ray emosi karena takut kehilangan nyawanya. Amir pun menjelaskan semua ini terjadi karena adanya protokol keamanan otomatis di fasilitas terbaru untuk meredakan ancaman seperti infeksi, pelanggaran keamanan, bioterorisme, dan sebagainya. Sambungan komunikasi pun terputus. It looks like you're in a lockdown. Kemudian Amir membagikan garam berbau pada seluruh teman-temannya untuk dipergunakan seperlunya. Bau garam itu dapat membuat mereka terjaga semalaman. Mendengar itu, Ray langsung merebut dan menghirupnya. Kemudian Ray menemukan amfetamin. Amir pun segera melarangnya, lalu mengungkapkan bahwa apapun yang terjadi jangan mengkonsumsi stimulan, bahkan kopi sekalipun. Sebagai contohnya, otak adalah sebuah mobil yang terbakar. Walau terbakar, mobil itu masih bisa dikendalikan dan bisa digerakkan. Itu sama dengan kondisi mereka sekarang. Makanya, harus tetap terjaga jangan sampai tertidur. Tapi jika meminum amfetamin, itu sama dengan menyiram mobil yang sedang terbakar dengan bensin. Amir pun berupaya memberikan semangat pada para peserta lain. Mereka terus melakukan kegiatan yang membuatnya terus terjaga. Marcus tampak sedang berlari dan mengelilingi ruangan itu. Sedangkan Ray dan Paul membuat rekaman di ponselnya untuk barang bukti kelak bahwa ini adalah malpraktek dan uang ganti rugi sebesar apapun tidak akan bisa membenarkan kesalahan yang terjadi.
Di tempat lain, Claire sedang dicek oleh Amir. Sebagai calon dokter, dia paham sedikit banyak soal alat medis. Namun saat melihat hasilnya, tiba-tiba And we're still here. We're gonna be okay. Now that we're off the drug, the inflammation will be starting to subside and... Thanks for your help. saat berjalan sendirian di lorong yang panjang, Claire kembali berhalusinasi. Dia mendengar suara ibunya bernyanyi seperti saat dia masih kecil sebelum tidur. Menyadari dirinya sudah kacau, Claire pun membuat sebuah rekaman video untuk ibunya yang ternyata sedang dirawat di rumah sakit. Selesai merekam, videonya malah dihapus kembali. Karena gabut, Claire pun melepas para tikus yang dikunci dalam kandang. Namun anehnya, si tikus bukannya berlari keluar atas kebebasannya, dia malah kembali seolah ketakutan. Waktu menunjukkan 16 jam lagi, Ray mulai kacau. Dia kehabisan garamnya karena dia menggunakan garamnya secara berlebihan. Dia berusaha minta pada Paul. Paul mengabaikannya. Lalu dia minta pada Vanessa. Namun, dia pun menolaknya. Lalu dia membujuk Marcus. Lagi-lagi dia mendapatkan penolakan. Semua sudah diberi sama rata. Masing-masing dapat 5 bungkus garam. Di tempat lain, Amir terus berusaha fokus mencari tahu tentang hasil tesnya. Namun tiba-tiba, Claire pun mulai mendengar suara ibunya lagi. Marcus menyadarkan Claire. Dia sedikit menceritakan tentang dirinya yang pernah mengalami kejadian lebih buruk. Kakinya pernah remuk saat mendaki di Sierra. Dia nyaris putus asa dan merasa tak mungkin bisa berjalan normal lagi. Namun, karena terus berusaha dan tidak pernah menyerah, akhirnya sekarang dia bisa kembali berjalan. Maka cara Marcus untuk terus terjaga adalah dengan terus berjalan atau berlari. Mendengar kisah Marcus, Claire pun merasa termotivasi. Lalu dia membuka hasil pindaian dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan berusaha mencari jalan keluar. Walau dulu dia nyaris tidak lulus pelajaran biologinya, namun dia yakin akan dapat jalan keluar dalam waktu singkat. Waktu menunjukkan 15 jam lagi. Vanessa, dia berusaha tetap terjaga dengan cara mendekati api. Marcus, dia merasakan halusinasi hebat yang berbeda dari sebelumnya. Pergerakan secara visual dan suara yang dia dengar dan dia rasakan seolah melambat. Lalu saat dia berjalan di lorong sendirian dan masuk ke dalam kegelapan, tiba-tiba pun dengan Claire, dia merasa halusinasinya mulai tak terkendali. Agar terus terjaga, akhirnya Claire Kemudian Claire menemui rekan-rekannya. Claire mengingatkan bahwa mereka sudah kehilangan 2 teman dan satu dari mereka akan menjadi korban berikutnya. Claire mengajak peserta lain untuk terus semangat dan tetap sadar karena pihak Blackwood berharap mereka tak bisa keluar dari sini. Mereka pun pasti akan menghapus data peserta jika peserta kehilangan nyawa karena seluruh peserta tidak akan ada yang mencari dan peduli. Jika terus begini mereka akan sia-sia, akan dilenyapkan begitu saja. Mereka cuma punya 2 pilihan. Pertama, mereka menunggu diselamatkan oleh pihak Blackwood yang sudah tega melakukan ini semua dari awal. Atau mereka berusaha cari jalan keluar sendiri sebelum pihak Blackwood masuk. Daripada jenuh jika terus diam dan menunggu yang hanya akan membuat mereka tanpa sadar akan terlalap. Akhirnya Claire membuat denah lokasi lab dan posisi mereka. Rencananya mereka akan menjebol dinding. Kemudian Amir mengingatkan Claire bahwa bangunan ini nggak semudah itu bisa mereka jebol dengan peralatan seadanya. Karena tempat ini penuh dengan pengaman yang super canggih. Namun Claire dan peserta lain mengabaikan pendapat Amir dan ingin mencoba berusaha dulu. No! But look, it's one more. We're just wasting energy. We're gonna take those uppers. No! It's the only way we get through this. Fuck him here, man! This thing, we've got to a doctor. Yeah, well, I don't see him out here. All right, I'll go talk to him. Setelah kepergian Claire, Ray dan Paul mencurigai Amir. Mereka berpikir bahwa Amir adalah salah satu dari pihak Blackwood karena cuma Amir peserta yang tahu segalanya tentang obat yang diujikan dan semua tentang fasilitas yang ada di lab Blackwood. Akhirnya Ray, Paul, dan Vanessa sepakat untuk menyelidiki Amir.
Di tempat Amir, Claire menghampirinya dan mengakui bahwa yang Amir ungkapkan tentang dinding itu benar. Namun Amir tampak tertekan. Dia terus dihantui rasa bersalah atas kejadian ini. Sambil menyerahkan secari kertas kecil pengakuan Amir, akhirnya Amir mengungkapkan pada Claire bahwa sebenarnya alarm penguncian otomatis terjadi itu karena Amir telah melanggar keamanan. Saat dia memasuki ruangan Dr. Ellenbrook, dia menemukan hasil pindaian para peserta. Kemudian dia mencoba menyalin hasil pindaian MRI itu ke sebuah flash disk. Saat menyalin itulah otomatis alarm berbunyi. Mendengar pengakuan Amir, Claire malah bersyukur. Justru dengan kejadian itu mereka jadi tahu dan bisa menghentikan penelitiannya. Jika Amir tidak melakukan itu, mungkin mereka sudah mengkonsumsi lagi obat dengan dosis yang semakin tinggi. Claire menyarankan Amir sebagai calon dokter yang paham soal obat-obatan, bagaimana jika Amir mencoba untuk meracik obat penawar dan mengujinya. Amir pun setuju. Kemudian Claire berusaha memberitahu peserta lain. Di lorong, dia bertemu dengan Paul. Paul mengungkapkan bahwa dia tidak percaya pada Amir. Lalu dia menunjukkan barang bukti. Dia menemukan botol amfetamin di tasnya Amir. Amir yang pengkhianat. Dia melarang peserta lain mengkonsumsi amfetamin. Padahal ternyata Amir sendiri mengkonsumsinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar ungkapan Paul, Claire tidak sepenuhnya percaya. Dia malah meragukannya karena dia sangat mengenali Amir. Namun tiba-tiba I think I saw the fuse before down by the MRI room. Ah, shit, I'm almost out of battery. I think I'm hallucinating. Okay, keep calm. Close your eyes. Setelah listrik kembali nyala, Claire dan Paul sedikit lega. Kemudian Amir datang. Mereka menginterogasi Amir mengenai botol amfetamin yang ditemukan Paul di tasnya. Amir mengakui bahwa itu memang miliknya. Namun amfetaminnya dia buang, bukan dikonsumsinya. Dan tak lama Vanessa datang, yang juga menunjukkan kekecewaannya pada Amir. Tiba-tiba You cut the power. I told you this would happen. Guys, listen to me. You're tired. You're scared. You know. Please. Claire menjelaskan bahwa Amir bisa meracik obat penawar untuk mereka. Namun Ray tetap tak percaya. Dia malah terus menuduh Amir. Justru dengan dia membuat obat, itu memberikan dia kesempatan untuk menghabisi mereka semua. Ray tidak akan mengkonsumsi obat racikan Amir. Namun Claire bersedia mencobanya. Akhirnya mereka mulai meraciknya. Karena Ray melarang melepaskan ikatan Amir, akhirnya Amir memberikan arahan pada Paul yang meraciknya dibantu oleh Claire. Vanessa dan Ray keluar. Di sana Vanessa menegur Ray. Yang mematikan si kring listrik bukanlah Amir. Vanessa melihat bahwa pelakunya adalah Ray sendiri. Lalu Vanessa menanyakan apa tujuan Ray memfitnah Amir. Ray ingin melenyapkan Amir. Itu semua Ray lakukan karena dia tidak dipercaya oleh semuanya. Ray ingin membuktikan pada semuanya bahwa hanya Amirlah yang tidak dalam pengaruh obat. Di luar dugaan ternyata tujuan Vanessa menegur Ray bukan untuk menyadarkannya. Dia malah memberitahu Ray bahwa dia memiliki sedatin yang bisa cepat bereaksi. Dia hanya butuh Claire teralihkan dari Amir karena Claire pasti akan melindungi Amir. Mereka pun bekerja sama untuk menghabisi Amir. Setelah itu mereka akan tahu Amir pengkhianat atau bukan. Mendengar ungkapan Vanessa, Ray pun setuju. Di tempat Amir, Claire yang sedang duduk di samping Amir sambil menunggu obat yang sedang disuling oleh Paul, Claire menanyakan apa yang akan terjadi jika obat itu disuntikan pada tubuhnya. Amir menjelaskan bahwa saat obat itu disuntikan, seketika akan membuat tubuh Claire terkena serangan stroke. Kemudian, suntikan TPA akan mengatasi stroke-nya dan akan membawa Claire kembali seperti semula. Itu jika berhasil. Namun, jika obat ini gagal, maka Claire akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Claire menyadari resikonya, namun dia bersedia dan siap apapun resikonya. Karena saat dia memutuskan untuk mengikuti uji klinis ini, dia sudah siap menerima resikonya dari awal. Amir sedikit bercerita bahwa Blackwood menerima banyak pelamar untuk pengujian ini. Jadi saat mereka meminta Amir untuk mengikuti uji klinis ini, Amir pikir tim Blackwood melihat dan mencari seseorang yang fokus, bertekad kuat, dan bersedia menghadapi semuanya. Dan ternyata mereka mencari seseorang tanpa keluarga, teman, dan tidak ada hubungan dengan siapapun agar tidak terdeteksi walau Blackwood merenggut nyawanya. Amir tampak putus asa dan penuh penyesalan. Mendengar ungkapan Amir, Claire pun memberikan semangat bahwa jika mereka berhasil keluar dari Blackwood, maka itu adalah kesempatan kedua untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Paul selesai meracik obatnya dan siap menyuntikannya pada Claire. Sure.
shot. Wait 30 seconds before you give her the TPA. Vanessa pun meregang nyawa dan obat yang sudah Paul siapkan pun terjatuh. Amir pun tertawa terbahak-bahak. Dia mulai kacau menyadari itu dan menyerah. Claire pun berusaha menyadarkan Amir. Kemudian Claire pergi melihat waktu. Kondisi Claire pun mulai kacau. Pandangannya mulai kabur dan halusinasi kembali menyerangnya. Claire kembali mendengar suara ibunya bernyanyi mengajaknya tidur. Saat Claire menyadari kondisinya mulai menurun, dia pun membuat rekaman video. Namun tiba-tiba Claire mulai berhalusinasi parah. Dia terus berusaha meraih garamnya. Saat kembali sadar, dia menemukan dinding yang mencurigakan dan segera mengajak Paul untuk membongkar dinding itu. Dan ternyata benar, mereka menemukan sebuah ruangan yang mereka curigai sebagai ruangan otopsi. Saat menelusuri ruangan itu, Claire menemukan sebuah ruangan yang menyerupai lift. Paul berpendapat bahwa ini benar ruangan otopsi dan ruangan itu adalah jalan keluar tempat mengirim mayat yang telah selesai diotopsi. Claire dan Paul pun merasa senang. Saat Claire mau pergi memanggil Ray dan Amir, Paul melarangnya. Dia malah mengajak Claire untuk keluar tanpa memberitahu mereka. Di tempat Amir, dia mulai berhalusinasi melihat arwah Dr. Ellen Brooke terus menghantuinya. Arwah Dr. Ellen ini terus mempengaruhi Amir untuk mendengarkannya bahwa di antara peserta lain Amirlah yang paling pintar. Jadi, yang bisa menyelamatkan Amir ya jelas diri Amir sendiri. Tidak ada yang peduli, begitupun dengan Claire yang meninggalkan Amir terikat di sana. Tiba-tiba, Hey! Time is not on your side. You can't control the group. Didn't even notice the knife. di tempat Ray, dia berterima kasih pada Vanessa yang sudah mempercayainya. Ray merasa bersalah pada Vanessa. Tiba-tiba dia menemukan secari kertas memo tulisan Amir di saku baju Vanessa. Setelah tahu bahwa ini semua karena ulah Amir, kemarahan Ray pun semakin jadi. Segera Ray mendatangi Amir. What I don't know. You're going first. We're safer without him. We have to start thinking about ourselves. Amir yang sudah terpengaruh oleh arwah Dr. Ellen Brooke pun menghabisi Ray dan mengejar Claire dan Paul. Paul menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengunci dirinya di ruangan otopsi yang baru saja dia temukan dan mengabaikan Claire yang dikejar oleh Amir. Dengan segera Paul menekan tombolnya lalu memasuki ruangan lift itu sambil membuat rekaman video untuk barang bukti jika dia tidak selamat. Namun ternyata I am the last survivor of Blackwood Labs trial. The only true record of what happened here. sedangkan Claire, dia terus berlari menuju ke ruangan pemindaian. Saat Amir mau menyerang Claire, tiba-tiba Amir terus mengejar Claire, namun tiba-tiba Amir ambruk dan tak lama waktu penguncian pun selesai dan pintu pun terbuka. Melihat itu Amir berusaha berdiri dan mendekati pintu yang terbuka lebar. Dia merasa senang menyaksikan dirinya berhasil. Is this real? Mendengar suara tembakan, Claire menyadari ada yang tidak beres. Dia terus bersembunyi. Lalu dia melihat jasad Amir yang sudah terbujur kaku, penuh cairan merah. Lalu dia mengoleskan cairan merah Amir ke seluruh tubuh dan wajahnya. Lalu masuk ke kantong jenazah. Di dalam kantong jenazah ternyata Claire tak sendiri. Dia ditenangkan dan ditemani oleh Ellison yang bersenandung Tetris sambil tersenyum menatap Claire. Saat kondisi mulai hening dan tenang, Claire membuka kantong jenazahnya dan mengagetkan si supir ambulans yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kemudian Claire berusaha keluar dari mobil dan terus melangkah.
Alhamdulillah, Claire aman dan terbaring di rumah sakit. Namun kondisinya koma. Kemudian akhirnya setelah 4 bulan investigasi, pihak Blackwood dibebaskan dari semua kesalahan. Karena pihak Blackwood menuduh Dr. Ellen Book lah yang telah melakukan pengujian ilegal dan pihak Blackwood tidak mengetahui akan tindakan Dr. Ellen Book ini yang menyebabkan 6 orang tewas dan 1 orang koma dengan kemungkinan pemulihan yang sangat kecil. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. With